Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi kali ini kita mau modif Innova dari interior, eksterior, dan mesin dengan konsep karbon guys. Kembali ke zaman dulu lagi ya guys, dimana banyak Innova Reborn. Sekarang kita kedatangan lagi nih guys. Ini jadi Innova Reborn, dia akan kita rombak dari interior sampai eksteriornya pun juga. Untuk eksterior ya, yang terutama kalian bisa lihat dia udah modif dari workshop lain dengan kondisi yang agak parah kayak gini guys. Kalian mau lihat apa aja yang parah? Untuk bagian eksterior pertama, ini dia pakai body kit Venturer ya guys, yang palsu kalau kalian bisa lihat ya. Semua nut-nut ini nggak ada yang ketemu ya. Bentuknya udah nggak jelas juga, nggak ngikutin body line, dia juga terserah dia doang nih. Untuk body kit kalian bisa lihat nih, depan sampai belakang pun juga sama guys. Kemudian ini akan kita ganti semua. Untuk bagian body kit ini juga kita lihat udah pecah, karena bahannya juga pasti kan kualitasnya jelek ya guys kalau bahan-bahan palsu gini. Apalagi dia kerjaannya lokal, jadi kualitas sudah kurang oke ya. Ini nanti akan kita ubah guys dengan body kit Safir guys, yang V2 nanti akan kita pasang di Innova ini guys. Kemudian ada satu hal yang sudah kita kerjakan di Innova ini guys. Langsung kita lihat saja untuk bagian pipingnya. Ini untuk pipingnya guys, ini udah kita kerjakan di workshop kita. Baru ini yang kita kerjakan karena mobil ini juga baru masuk, jadi yang bisa kita kerjakan kita pilah-pilah dulu, kita kerjakan dulu. Jadi untuk piping ini udah kita ganti pakai yang aluminium ya guys. Ini untuk oil cap dan lain-lain juga udah ganti, pipa radiator juga sudah ganti. Kita pakai dari Flex dan dari Proline. Kemudian untuk intercooler ini juga udah kita ganti yang lebih gede ya guys. Jadi untuk mesin dia bisa kerjanya lebih adem. Untuk intercooler juga kita pakai dari Proline. Jadi Flex, Proline, dan BRD yang terpasang di permesinan mobil ini. Nanti juga akan kita tambahkan, nggak lupa, untuk Hurricane XS Superfast guys. Dan kita pakai EVC, throttle control. Halo guys, jadi kali ini kita mau tunjukin nih guys ke kalian merchandise dari Garuda Jaya yang paling baru guys. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ini fittingannya oversize, jadi cakep ya untuk modelnya. Di depan nih cuma ada tulisan aja GJ Performance dan tulisan Jepang. Tulisan Jepang ini mengartikan get customized guys, jadi modif mobil kalian. Terus di bagian belakang kita juga ada tulisan Jepangnya lagi di bagian atas, dan di bagian tengah ini kita ada tulisannya life is too short to drive boring cars. Jadi hidup itu terlalu pendek kalau kita mengendarai mobil yang biasa-biasa aja guys. Jadi kalian bisa langsung modif mobil kalian di workshop kita. Nanti akan kita rekomendasikan juga macam-macam. Dan di bawah ini juga ada tulisannya guys, GJ Performance all about modification. Ini kita ada dua warna, yang satu navy dan yang satu hitam. Nah, untuk harganya kita ada di 159.000 guys, dengan cuttingan oversize ini dan size yang kalian inginkan. Untuk di bagian depan yang kalian bisa lihat pertama nih guys, ini untuk bagian grillnya. Grillnya ini modelnya model seperti Alphard ya guys. Kalau menurut saya kok kurang cocok karena dia rame banget, banyak chrome-chrome-nya kayak gini, terlalu rame dan terlalu robot. Kemudian dia masang 360 juga kayak gini guys, dan dia pasang juga mini proji. Mini proji di sini dia bolong-bolongin ini grillnya. Memang dia nggak akan bisa tembus ya karena dia pakai grill gini dan dia pakai mini proji gini. Mungkin kalau diinfokan di awal, kalau dia pakai grill Venturer, dia pakai mini proji masih lebih oke. Tapi kalau udah diganti gini pakai mini proji, dilihatnya aja udah ruwet ya guys. Kemudian dia juga pakai bumper guard kayak gini depan. Kalau dilihat masih kurang bagus ya, karena kebutuhan mobil ini bukan untuk off-road. Owner juga sering pakai ke dalam kota. Sebenarnya kita nggak perlu pakai bumper guard yang sebesar ini, pakai yang minim-minim aja seperti yang kita kemarin pasang di Innova Scenic. Sebenarnya juga sudah oke, nggak usah pakai yang seperti ini. Kemudian untuk headlamp dia juga udah pasang di workshop sebelumnya. Ini nanti akan kita revisi semua, ini akan kita ganti karena semua banyak yang mati, ada yang lepas. DRL-nya juga nggak rata. Kalau yang kita kerjakan DRL nggak mungkin ada titik-titik guys. Kemudian nih untuk bagian bumper ini masih pada lepas semua, nanti akan kita benarkan, akan kita perbaiki semua. Untuk cover gini akan kita buang semua ya guys, nggak akan kita pakai lagi karena kurang oke, sudah terlalu rame.
kalian bisa juga lihat ini dia pakai footstep otomatis ya sudahan guys. Dia udah pakai footstep otomatis. Oke, naik turunnya masih oke. Cuma kata si owner, dia kalau lagi di jalan, dia belok kanan, belok kiri, sering bunyi dari bagian footstepnya, bunyi geledak. Itu nanti akan kita coba cek seperti apa sih dan apa yang mengakibatkan ada suara seperti itu. Karena kadang-kadang kualitas dari footstep ini kan banyak ya guys. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang sedang-sedang aja. Nah, kalau kita pakai yang kurang oke ya sering terjadi kayak gini. Kita udah spend duit yang agak banyak tapi hasilnya kayak gini kan cukup mengecewakan ya guys. Ownernya pun juga bilang kalau dia cukup kecewa dengan modifan di mobil ini. Kemudian kalian bisa lihat untuk bagian interiornya guys. Untuk interior ini seperti ini, dia sudah di retrim semua ya guys. Terutama untuk door trim ya. Door trim sangat gak rapi. Nanti akan kita lepas aja, kita buat yang lebih rapi. Kita retrim aja, pakai simple aja, single stitch aja di sini. Jadi nanti akan terlihat lebih elegan, gak terlihat rame dan gak rapi kayak gini guys. Kemudian untuk tempat gelas ini aja juga sampai susah dibuka ya guys. Kalian harus bukanya dari samping sini. Nah, kalau enggak dia nggak akan bisa dibuka, soalnya ini dia di retrim kayak gini. Ini udah pasti nggak rekomen ya guys. Udah tutup sekali, udah buka susah. Untuk dashboard atas dia masih ya cukup oke lah ya. Kerjaannya juga masih lumayan bagus, masih mulus juga. Untuk speedometer juga sama. Kemudian nanti akan kita ganti guys di bagian setir. Untuk setir kita akan pakai setir yang full RPM. Jadi dia karbon dengan RPM sign di atas ini. Kayak mobil-mobil Eropa ya guys, kayak BMW. Dia kebanyakan akan ada indikator RPM-nya di bagian sini guys, di bagian atas sini. Untuk retract dari Innova ini jadi nggak bisa terpakai. Nih ya, dia pasang 360 di bagian sini. Dan ini salah besar guys. 360 di sini udah pasti dia nggak akan nutup karena sensornya ada di sini. Nanti akan pindah di bagian sini yang lebih tepat karena kalau di sini udah bentuknya udah nggak jelas ya guys kayak gini. Kalian mau lihat dia nggak bisa retract seperti ini guys. Nah dia cuma bisa kayak gini guys, kecil-kecil aja nih, mini-mini gini dan udah pasti itu nggak fungsional ya guys. Dengan cuma bisa kecil-kecil gini kan sama aja dia nggak akan laku. Jadi nanti ini akan kita ganti aja karena 360 nya udah nggak berfungsi kayak gini. Di bagian dalam juga dia bilang sering mati saat rating dia nggak nyala, saat mundur udah nggak nyala. Ya kadang-kadang kayak gini guys, kita harus pintar-pintar dalam pilih bengkel untuk modifikasi. Meskipun dia udah modifikasi total gini, hasilnya kan tetap masih sama kayak gini guys. Malah tidak membantu, malah lebih menyusahkan si owner karena dia udah bayar kemudian sangat gak fungsional guys. Nah untuk bagian ban dan velg dia udah ganti. Ini dia pakai ring 18 ya guys dengan Yokohama. Ukuran bannya 235 55. Untuk fitmentnya udah cukup oke ya guys. Ini 3 jari aja. Tapi ini dia udah peok di sini. Nanti akan kita benerin, akan kita kerjakan dan akan kita repaint guys. Untuk kaki-kaki di mobil ini mungkin hanya balance arm guys. Balance arm dia udah pakai yang palsu. Dia katanya beli online untuk balance armnya. Nanti akan kita ganti menggunakan balance arm asli yang biasa udah kita pasang dari JS1 Thailand pastinya. Dan di bagian depan nanti akan kita juga pakai stabilizer bagian depan sehingga mobil nggak terasa limbung guys. Kemudian mobil ini juga akan kita coating ya guys. Untuk engine bay akan kita detailing, untuk interior juga akan kita detailing semuanya. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa Innova ini akan dikerjakan oleh kita. Nanti akan kita update progresnya satu persatu ya guys. Jadi akan lebih enak untuk kalian yang pengen modif Innova Reborn kayak gini. Tungguin aja guys. Halo guys, jadi ini hari besoknya kita sudah mulai lepas ya guys untuk bagian body kit belakangnya. Dia sebelumnya kan pakai Venturer yang KW ya. Ini udah kita rombak semua, kita buka semua nih pakai yang palsu-palsu. Towing belakang juga sudah ada, dia juga kita lepas semua. Ini kalian bisa lihat
stop lamp dia udah ganti, ini udah nggak akan kita ganti lagi. Untuk bagian body kit akan kita ganti semua pakai body kit Saphir, emblem-emblem pakai black chrome. Nah ini untuk kamera ya guys, kalian bisa lihat nih cukup banyak di sini, nggak tahu nih buat fungsinya apa aja. Nanti ini akan kita ganti semua dengan 360 dan DVR yang kita punya. Jadi untuk body kitnya kita bisa lihat ya guys, di sini ini udah kita lepas guys. Bahannya seperti apa? Bahannya ini kayak gini ya guys, nggak akan kita pakai lagi, dia pakai yang lokal aja nih ya sepertinya ya. Jadi bahannya juga tipis tuh, kalian lihat dia juga udah pada pecah nih. Ini over fender juga sama ya, kayak gini semua guys bahannya. Docknya juga kayak gini. Nanti akan kita ganti semua. Untuk di body kitnya kita pakai yang Saphir, jadi kelihatannya lebih oke. Kemudian ini guys, towing belakang nggak akan kita pasang sih kalau untuk towing belakang, karena kalau udah pakai body kit sebenarnya pakai towing nggak jadi tambah bagus, malah jadi kurang oke ya guys. Ini udah pada karatan semua, ini akan kita singkirkan aja untuk bagian body kit dan towingnya. Ini kalian bisa lihat samping udah kita lepasin semua ya. Ini tadi udah kita bersihkan nih bekas-bekas silonnya semua kayak gini. Dan nanti akan kita proses untuk di bagian depan. Bagian depan akan kita rombak juga guys. Kemudian ya guys, ini mobil juga udah pasang power backdoor, cuma dia hanya bisa dibuka dari belakang aja. Jadi sangat gak praktis ya, dibuka dari depan nggak bisa, dari kunci juga nggak bisa, bisanya cuma dari tombol ini aja. Nanti akan kita coba untuk revisi karena dia pasang di bengkel lain, jadi kerjaannya juga tidak sesuai standar dari kita. Nanti akan kita cek kita bisa nggak buat ini bisa buka tutup dari depan dan dari kuncinya guys. Halo guys, jadi kali ini kita mau update nih modif Innova Reborn ini sudah kita kerjakan sampai mana aja guys. Ini kita lihat nih di sini ya. Ini sudah kita siapkan parts-partsnya di bagian eksteriornya yang mau kita pasang. Yang pertama nih kita pakai body kit Saphir dulu. Ini side skirt udah selesai cat. Kemudian ada spoiler extender buat di atas ya. Nanti kalau dipasang nih guys, kalian bisa lihat ya. Jadi ada di atas ini PNP buat ribbon, jadi khusus buat ribbon yang ada extendernya gini. Kemudian di bagian depan untuk grillnya akan kita ganti guys, jadi kita pakai yang bawaan dia itu kan ini Innova G, yang aslinya nggak akan kita pakai ya karena modelnya mungkin untuk kita terlalu rame. Jadi nanti akan kita ganti yang ini dan akan kita repaint aja jadi seperti Venturer guys. Ini untuk body kit depan kita udah selesai cat juga, ini udah sampai dalam sini udah kita cat. Ini warnanya doff dan ini kita kombinasikan juga dengan gloss sesuai dengan warna dari mobilnya ini guys, sama juga sama yang body kit belakangnya. Kemudian ini semua over fender guys, kita dapat 8 piece ada di sini. Untuk samping kanan kiri semua kita juga dapat dari body kit Saphir guys. Kemudian di mobil ini juga akan kita pasang full system HKS exhaust guys. Jadi ini kita pakai HKS Legam X. Ini udah pada datang semua partsnya. Kita pakai yang original ya guys. Ini kalian bisa lihat untuk detailnya, embossnya nih di semua partsnya ada part numbernya dan ada emboss dari HKS-nya gini guys. Jadi untuk instalasi juga lebih aman, suara juga lebih enak kalau kita pakai yang asli kayak gini. Muffler udah, tailpipe, downpipe, frontpipe semua udah datang. Nanti akan kita aplikasikan di Innova ini guys. Kemudian seperti yang kita bahas kemarin, untuk bagian interior juga sudah mulai kita lepas guys. Dari yang lamanya udah kita mulai bongkar. Dia mengeluh kalau peredamannya masih nggak kerasa sama sekali, jadi masih kurang maksimal. Nanti akan kita revisi dan akan kita perbaiki untuk sistem peredamannya. Ini udah kita tandai yang mana aja yang mau kita bongkar. Nanti kita akan ganti pakai yang karbon, twill karbon. Kemudian ini akan kita back to OM aja biar mudah untuk buka tutup dan lain-lain. Untuk konsol dan handbrake juga akan kita perbaiki guys. Kemudian untuk Innova ini juga sudah selesai kita poles tahap 1 ya guys. Ini udah selesai. Ornamen-ornamen karbon yang
terlalu besar. Kemarin udah kita lepasin, beberapa emblem sudah kita delete, jadi ini udah clean ya, udah bersih. Ini cover tetap kita pakai, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini guys, untuk grill yang lamanya dia kayak gini modelnya, kurang cocok mungkin untuk kita seleranya, jadi nanti akan kita ganti seperti grill Venturer itu aja. Ini kalian bisa lihat bumper kemarin udah pada baret-baret karena pemakaian, sudah kita lepas, sudah kita proses di repair, sudah kita repair dan udah kita cat ulang. Untuk bagian bumper, headlamp ini udah kotak ya, kalian bisa lihat nih udah hilang semua headlamp. Ini nanti kita akan custom ulang dari nol lagi, akan kita bongkar, hanya kita pakai proyektor 1 atau 2 aja, yang lain akan kita perbarui semua dari DRL dan lain-lain akan kita perbarui, nanti akan kita black housing ulang juga. Kemudian ini dia udah pasang mini LED ya guys, tapi bracketnya nih udah karatan semua, nggak lama mungkin rompal dia jatuh atau apa. Nanti ini akan kita perbaiki aja karena perkabelannya juga nggak bener, nanti akan kita coba untuk perbaiki guys. Ini intercooler yang kemarin udah kita ganti, terbaik dari Proline. Kemudian piping yang kemarin ya, ini udah lebih terlihat karena untuk bumper kan sudah kita bongkar. Jadi ini seperti ini. Nanti kita lihat lagi guys saat body kit dan full system exhaustnya sudah terpasang. Nanti kita dengerin sekalian suara dari mobil ini jadi kayak gimana guys.